Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Selamat datang di kajian UAS semester genap 2025. Wah, udah gak nyangka ya, kita udah ada di penghujung semester genap aja loh. Gimana nih kuliahnya? Apakah lancar? Mudah-mudahan lancar ya. Nah, karena sebentar lagi kita akan menghadapi UAS, maka di sini tim unit akademik mengadakan kajian UAS untuk membantu teman-teman belajar kembali dan mengingat-ingat kembali materi-materi yang udah dipelajari. Nah, di sini kajian UAS-nya adalah untuk mata kuliah kalkulus perubahan banyak. Mana nih yang udah mengambil kalkulus perubahan banyak? Gimana? Materinya gampang-gampang bukan? Nah, semoga gampang ya. Nah, di sini kakak akan membantu teman-teman semua untuk belajar kembali terkait kalkulus perubahan banyak. Nah, disclaimer ya, di sini hanya sebagai gambaran saja ya untuk soal-soal yang kita akan pelajari kembali. Nah, di sini sebenarnya kita ada 4 soal ya di sini. Yang pertama itu terkait integral lipat, ada integral lipat 2 dan lipat 3. Kemudian yang kedua itu ada luas bidang atau luas permukaan. Yang ketiga, volume di bawah bidang. Dan yang keempat ada pengembangan dari deret fungsi. Nah, oke, biar tidak lama-lama, kita masuk ke pembahasan pertama mengenai integral lipat. Nah, kita lihat nih, bagaimana soalnya. Nah, di sini ada soal integral lipat. Bisa dilihat di sini, hitunglah 2 integral dari 0 sampai A per 2. Kemudian ada integral lagi dari 0 sampai akar A kuadrat min 4x kuadrat dengan fungsi my dy dx. Nah, kalau integral lipat kita mengerjakannya yaitu yang di dalamnya dulu, yaitu dy dx. Jadi dy dulu ya. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama di sini integral 2 integral 0 sampai A per 2. Nah, yang ini merupakan hasil dari integralnya, yaitu 1 per 2 my kuadrat. Nah, di sini yang diintegralkannya itu hanya y, karena m itu sebagai koefisien. Nah, kita lanjut. Sehingga di sini integralnya adalah setengah my kuadrat. Lalu di sini ada batasnya 0 sampai akar A kuadrat min 4x kuadrat dx. Nah, setelah ini kita substitusikan nilai batas 0 sama nilai batas akar A kuadrat min 4x kuadrat ke dalam fungsi ini, dimana fungsinya itu yang batas atas dulu disubstitusikan, lalu dikurangi dengan batas bawah. Nah, di sini hasilnya yaitu 2 integral 0 sampai A per 2 setengah M akar A kuadrat min 4x kuadrat dikuadratkan, dikurangi 0. Kenapa 0? Karena di sini meskipun dikali hasilnya akan 0 atau dipangkatkan ya. Lalu dx. Nah, setelah itu kita operasikan saja. Didapatkan hasilnya yaitu integral 2 integral 0 sampai A per 2 setengah MA kuadrat dikurangi 4 MX kuadrat DX. Nah, selanjutnya dari sini, di sini ada setengah. Kan, lalu di sini ada 2, kita keluarkan karena ini adalah koefisien ya kan. Bukan koefisien, konstanta. Konstanta bisa dikeluarkan ya. Atau koefisien. Nah, di sini. Keluarkan jadi 1 di sini. Jadi yang kedua kita ke dx, yaitu mengintegralkan fungsi ke x. Nah, di sini didapatkan untuk caranya sama ya seperti yang ke dy. Hanya saja ini
ke dx-nya. Didapatkan hasilnya itu hasil integralnya adalah ma kuadrat x dikurangi 4/3mx pangkat 3 dengan batas 0 sampai a/2. Kita substitusikan batas-batasnya sehingga didapatkan 16 ma pangkat 3/48. Jadi hasil dari integral hasil dari 2 integral 0 sampai a/2 diintegralkan kembali dari 0 sampai a akar a kuadrat min 4x kuadrat dengan fungsi my dy dx. Nah, yang kedua itu adalah integral lipat 3. Nah, untuk integral lipat 3 pengerjaannya hampir sama ya dengan integral lipat 2, dimulai dari yang dalam, yaitu di sini dro dulu, kemudian ke d theta, dan terakhir ke dz. Jadi dz itu dikerjakan di akhir ya. Nah, untuk yang ini bisa kalian pahami saja nih. Kakak beri waktu sampai 10 detik untuk memahami soalnya. Nanti untuk pembahasan lebih lanjutnya untuk soal yang ini kita bahas di pertemuan. Oke. Nah, di sini kita lihat dulu soalnya ini 4 integral 0 sampai pi/2, integral 0 sampai pi/4, ada integral dari 0 sampai 2a cos theta dengan fungsi rho kuadrat sin theta. Dro d theta dz. Nah, yang ini kalian kerjakan dulu ya. Nanti kita bahas-bahas bersama di pertemuan selanjutnya. Atau di pertemuan kajian UASnya ya. Yuk, 1, 2. Oke, kita next ya ke soal selanjutnya, yaitu soal luas bidang atau luas bagian ya. Nah, di sini soalnya adalah hitung luas bagian silinder y kuadrat ditambah z kuadrat sama dengan 81 yang terletak dalam silinder x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 81. Nah, agar mudah untuk mengerjakan, kita lihat dulu, kita gambar dulu si fungsi-fungsi ini. Nah, di sini kita gambar dulu yang XOY-nya dulu. Yang mana XOY? Yaitu x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 81. Karena ini bentuknya kuadrat, berarti 9. Jari-jarinya 9. Maka di sini titiknya itu 9. XOY yang mana ya? Yang ini X, yang garis ini X, yang garis ini Y, dan garis ini adalah Z. Nah, X-nya di sini dan Y-nya di sini. Kemudian dilingkarkan, lalu ditarik ke atas ke Z. Karena ini akan mengelilingi Z, sumbu Z. Sehingga bentuknya seperti ini yang warna biru. Lalu yang YOZ itu yang ini, yang bentuknya warna merah. Nah, di sini kita melihat ada pertemuan, yaitu di ini antara X, Y, dan Z. Jadi di sini ya, yang diarsir ini. Nah, di sini kita lihat bahwa luas S yang diminta adalah 8 kali luas yang terlihat di gambar. Mana maksudnya? Luas S itu adalah luas bagian yang ini, yang bagian yang terarsir. Ada 8 kali luas yang terlihat pada gambar. Lalu, proyeksi S pada bidang XOY adalah 1/4-nya lingkaran. Kita lihat di sini. Ini kan kalau lingkaran ini dibagi 4. 1, 2, 3, dan 4. Nah, karena adanya di sini berarti hanya 1/4-nya saja. Nah, di sini permukaan yang dimaksud adalah y kuadrat tambah z kuadrat sama dengan 81. Jadi kita akan mencari yang y kuadrat ditambah z kuadratnya ya. Nah, kita lihat, maka daerah yang akan kita hitung berkisar dari ini. Yang pertama, y-nya itu adalah dari 0 sampai 9 karena ini terdeteksi ya.
Nah, sedangkan X itu adalah 0 sampai akar 81 dikurangi Y kuadrat. Kenapa Y kuadrat? Karena ini ke Z ya. X-nya itu ke arah Z. Ke arah yang tidak diketahui karena di sini nih. Kayak di sini. Sehingga di sini permukaan yang kita lihat adalah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 81. Nah, untuk mencari luas R, luas S, di sini ada rumusnya ya, yaitu 1 ditambah do Z do X kuadrat tambah do Z do Y kuadrat. Maka kita harus mencari do Z, do X, dan do Z do Y. Di sini kita akan menurunkan Y, turunkan Y, sehingga didapatkan 2Y tambah 2Z sama dengan do Z do Y. Di sini kita akan mencari nilai do Z do Y. Selanjutnya itu kita kurangi kedua ruas dengan 2Y, sehingga didapatkan 2Z do Z do Y sama dengan negatif 2Y. Nah, kedua ruas kita akan bagi dengan 2Z, sehingga didapatkan do Z do Y sama dengan negatif Y per Z. Lalu yang do Z do Y ini kita kuadratkan, karena di sini yang diminta adalah kuadratnya, sehingga hasilnya yaitu Y kuadrat per Z kuadrat. Nah, di sini untuk do Z do X-nya itu adalah sama dengan 0, karena di sini pada gambar ini X-nya itu tidak ada atau tidak bernilai 0, sehingga do Z do X-nya itu adalah 0. Lalu kita substitusikan ke dalam rumusnya, rumus dari fungsi yang atau fungsi R-nya itu jadi 1 tambah 0 tambah Y kuadrat per Z kuadrat, sehingga didapatkan hasil akhirnya adalah Z kuadrat ditambah Y kuadrat per Z kuadrat. Itu diakarkan ya. Nah, di sini untuk Z kuadrat sama dengan 81 dikurangi Y kuadrat, karena kita akan mencari fungsi Z-nya. Sehingga didapatkan, kita masukkan ke substitusi ini, yaitu 81 dikurangi Y kuadrat tambah Y kuadrat per 81 dikurangi Y kuadrat, sehingga didapatkan akar 81 per 81 dikurangi Y kuadrat sama dengan 9 per akar 81 kurangi Y kuadrat. Nah, setelah ini kita masukkan ke substitusi. Nah, di sini adalah kalau luas bagian di sini itu adalah lipat 2 ya, karena ada 2 permukaan. Ya, karena kita 8. Kenapa 8? Karena di sini kita lihat luas S yang diminta 8 kali luas yang terlihat pada gambar. Sehingga dimasukkan ke sini. Lalu batas yang pertama adalah 0 sampai 9, yaitu untuk batas Y. Sedangkan untuk batas X dari 0 sampai akar 81 dikurangi Y kuadrat. Untuk fungsinya yaitu 9 per akar 81 dikurangi Y kuadrat dx dy. Nah, di sini caranya sama seperti integral pada soal yang pertama, pengerjaannya, sehingga didapatkan hasil akhirnya itu adalah 648 satuan luas. Nah, mungkin ini untuk soal yang akan kita bahas hari ini, untuk soal volume yang membutuhkan integral lipat 3 dan juga untuk pengembangan dari deret fungsi yang memerlukan deret Taylor maupun deret Maclaurin, kita akan bahas di pertemuan kajian UAS kalkulus perubahan banyak nanti. Jangan lupa untuk kerjakan soal yang lipat 3 ya. Nanti kita cek bersama-sama. Sekian yang dapat kakak sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan. Bye-bye.